Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Mazmur pasal 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan Allahku, berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriak minta tolong kepadanya sampai ke telinga. Ya, puji Tuhan, Shalom. Selamat bertemu di dalam program kita, Jeswe. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya akan mengangkat satu tema atau satu judul firman Tuhan di ayat yang di atas, berbicara tentang Tuhan itu adalah perisai. Berbicara tentang Yesus itu adalah perisai, seperti yang disampaikan juga di dalam Kejadian 15 pada ayatnya yang pertama, bahwa menyatakan bahwa akulah perisaimu. Ya, Yesus adalah perisai, Tuhan adalah perisai. Kalau kita melihat bagaimana kegerakan, kekuatan, kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan adalah perisai, Allah yang senantiasa menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa akulah perisaimu. Jangan takut. Ada banyak orang takut melangkah, takut berbuat, takut melakukan sesuatu yang baik. Ada banyak orang tidak takut, berani, tetapi berani hal-hal yang tidak baik. Ini perkaranya. Tuhan mau supaya kita benar-benar mengalami keberanian itu. Artinya di sini sudah ada warning bahwa dikatakan akulah perisai. Ada pertanggungjawaban itu. Bahwa Tuhan itu menyatakan diri untuk membela, untuk menolong. Tapi persoalannya, kalau kita melihat para pendahulu kita, sudah barang tentu. Mungkinkah ada keraguan di sana? Firman Tuhan ini mencatat bahwa akulah perisai. Bagaimana supaya kita membawa hidup kita menemukan perisai yang sebenarnya. Kadang-kadang secara dunia ini harus nampak. Tapi saya bersyukur dengan kondisi saya seperti ini. Saya benar-benar percaya penuh bahwa Tuhan itu betul-betul menjadi perisai dalam hidup saya. Kemanapun saya melangkah dengan keterbatasan fisik saya. Saya menjadi seorang misionaris, menjadi seorang penginjil, sesuai dengan apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup saya melangkah kemanapun. Karena sudah ada warning, artinya ada perintah dari Tuhan. Jangan takut, akulah perisaimu, tapi rata-rata ketakutan orang di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau supaya kita memiliki tujuan kepada Tuhan. Kalau Tuhan bicara jangan takut, artinya tentu ada pertanggungjawaban.
Nah, pertanggungjawaban ini persoalannya jangan sepihak. Kita juga harus responi dan kita harus memiliki tanggung jawab yang penuh. Karena kita mengandalkan kuasa Tuhan sebagai perisai yang sanggup membebaskan, yang sanggup menolong dengan keterbatasan apapun. Saya alami itu masalahnya. Dengan keterbatasan fisik saya, dengan kondisi saya begini, sehingga saya mengalami panggilan Tuhan itu. Tuhan memanggil saya, menetapkan saya, dan menempatkan saya. Nah, kalau kita akan melihat selanjutnya pada ayat firman Tuhan, apapun kondisinya Daud, dia tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia akan mengalami perkenanan, kekuatan daripada Tuhan. Ya, kita lihat pada Mazmur 3 ayat 2 sampai ayat 9. Mazmur pasal 3 ayat 2 sampai ayat 9. Saya masih senang dengan kekuatan-kekuatan atau motivasi-motivasi yang dialami oleh Daud ataupun yang disampaikan oleh pemazmur ini. Mari kita lihat Mazmur pasalnya yang ketiga ayat 2 sampai ayat 9. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku mebaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Iya, jadi kita perhatikan di situ loh. Saya tidak akan pernah lepas dari yang nama kata perisai. Kembali ya, satu fokus ini. Kita mesti fokus. Perisai ini akan kita bawa kemana? Lalu dibuktikan bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan yang menyelamatkan kita. Daripada Yesus yang menyelamatkan kita. Dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam keterbatasan. Dibuktikan oleh Daud. Kalau kita melihat daripada Daud, bagaimana? Dia memiliki keterbatasan sangat terbatas. Dari awal perjalanan Daud adalah seorang gembala. Gembala domba maksudnya. Bahkan sampai Samuel menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak melihat rupa tapi melihat hati. Artinya Tuhan itu ketika dia memanggil kita, dia tidak memiliki kriteria. Oh ini patokannya begini. Oh itu patokannya begitu, enggak. Tapi Tuhan memanggil memakai kita. Dia melihat bagaimana hati kita. Ketika kita meresponi bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Anugerahnya, pertolongannya tidak terbatas. Mujizatnya dinyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi ada prosesnya. Tidak semudah itu kita bisa lakukan. Tidak seperti sistematis. Karena kita akan tahu, akan alami, akan
bertahan di tengah persoalan ini. Kan ada perisai. Apa itu perisai? Kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi pegangan. Makanya sering saya katakan bahwa orang kuat itu bukan karena orang itu hebat. Orang kuat itu bukan karena orang itu memiliki sesuatu yang membawa dia itu ada patokannya, tidak. Tapi orang kuat itu karena orang itu tergantung dengan Tuhan. Bahkan lagu bilang begini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Itu kekuatan. Hanya satu, Tuhan Yesus itu yang menjadi kekuatan. Yang membawa kita melangkah pasti. Perhatikan di situ. Melangkah pasti karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Ada perisai, ada kekuatan yang menopang, yang membawa dasar-dasar hidup kita bisa bertahan dalam situasi apapun. Makanya kita harus memandang di sisinya Tuhan. Bukan dengan cara kita. Kita terbatas. Sekali lagi Bapak Ibu, kita terbatas. Tapi kalau kita memandang Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengakui Tuhan, bahkan juga kita memasukkan, menjadikan perisai itu. Di situ ada iman. Nanti kita akan belajar apa itu perisai itu. Haruskah kita bertahan dalam kondisi apapun. Ya. Seperti apa itu perisai? Tuhan perlengkapi itu semua. Kalau kita melihat cerita di Efesus 10, Efesus pasal 10, ini coba kita perhatikan pada ayat-ayat tertentu. Efesus pasal 10 ayat 1 dulu sampai ayat 4. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa itu perlengkapan Allah? Salah satunya, perhatikan di situ apa? Terus? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lanjut pada ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, terus? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, itu terbukti kan? Perisai. Perisai itu adalah perisai iman. Yang mampu menahan kondisi, situasi, keadaan, keterbatasan. Nah, ini di dalam Tuhan itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh melihat sekedar. Ada orang kan hanya terbatas dengan keinginan. Mengerti ya maksud saya? Terbatas dengan kemauan, terbatas dengan keinginan. Bukan bicara tentang iman. Berbicara tentang berkat satu persoalan saja, berkat satu sisi. Dan masalahnya berkat yang Tuhan berikan itu semua.
Tapi yang berkat yang terpenting adalah orang mengerti firman. Itu berkat yang terpenting. Mujizat terbesar adalah ketika dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia tahu panggilannya, ketika dia tahu dia ditetapkan, ditempatkan. Nah itu berkat yang terbesar. Jangan salah menilai. Nggak bisa, konsepnya Tuhan tidak bisa dimasukkan secara manusia. Kalau bisa lebih. Karena yang namanya Tuhan itu punya berbagai macam segala cara. Nah sekarang bagaimana kita menangkap panggilan itu? Kita tentu akan mengerti itu. Sehingga kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan tidak kecewa. Karena kita tahu panggilan kita, kita tahu sebenarnya apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita ini. Banyak orang susah, banyak orang bimbang, orang stres, orang kecewa. Bahkan dia sudah menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gagal paham, gagal fokus. Dia nggak mengerti, nggak paham. Apa masalahnya Bapak Ibu? Salah satunya kurang kesetiaan. Sehingga tidak memahami. Biasanya kalau orang kurang kesetiaan itu pasti bimbang. Kalau dia sudah bimbang, ragu. Kalau dia sudah ragu, kadang-kadang bisa ego yang muncul. Nanti yang ditangkap bukan yang dari Tuhan. Seakan-akan dari Tuhan. Ini hati-hatinya di situ. Saya banyak alami ketika saya berjalan kemana-mana. Memperhatikan. Ini yang akan berbahaya. Ketika kita tidak mendengar suara Tuhan yang sebenarnya. Tapi hanya mendengar suara hati manusia. Itu yang membuat kita gagal. Apa sih suara Tuhan yang sebenarnya? Ya firman Tuhan itu yang sebenarnya. Maka itu dibuktikan. Ketika orang berbicara itu dibuktikan. Saya sering ngomong begitu. Ayo kita tes. Pernyataan yang berbahaya nantinya. Sehingga ada pengajaran-pengajaran yang membuat kita itu tidak mengerti. Bimbang. Tuhan mau supaya kita benar-benar jelas bahwa ini perisai seperti apa. Mazmur pada 91 ayat 90 pasal 91. Mazmur pasal 91 pada ayatnya yang keempat, 5 dan 6. Mazmur pasal yang 91 ayat yang keempat. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jelas ya? Karena ada perlindungan dari Tuhan. Ini yang disampaikan oleh seorang permazmur, seorang Daud, dia beriman. Dia menaikkan permazmur. Bahwa dia menyatakan diri seperti apa yang dia sampaikan. Kita mesti tahu iman daripada Nabi Daud. Dia bermazmur. Nah di sini kita hati-hati. Perhatikan. Ini kata-kata dari mana? Ini apakah kata-kata keluar dari Tuhan? Atau Nabi Daud sendiri? Tapi ketika kita memperhatikan baik-baik. Bahwa inilah pernyataan daripada Nabi Daud. Karena dia percaya, sekali lagi saya katakan. Dia percaya dengan iman. Dia memiliki perisai dan dia alami itu. Sehingga dia bermazmur. Dan itulah kalimat permazmurnya.
Karena dia terlalu yakin, terlalu percaya bahwa Tuhan itu perisai, Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu perlindungan, Tuhan itu yang menyelamatkan. Itu yang dia sampaikan, Bapak Ibu. Pernyataan seorang Nabi Daud bahwa dia terlalu yakin. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, kenapa? Karena dia bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ada kebersamaan antara Nabi Daud dengan Tuhan ini. Sehingga kata-kata inilah yang dia sampaikan, bentuk dia menyatakan, memperkuat dirinya. Bahkan sampai hari ini kita dengar firman Tuhan ini. Dia terlalu yakin bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya. Masih saya akan melihat pada Mazmur loncat 62. Pada ayatnya yang kedua, Mazmur 62 ayat yang kedua. Lagi-lagi Daud berkata seperti apa? Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, itu. Tadi saya sudah ngomong, dia bersama dengan Tuhan, lalu dia selalu dekat dengan Tuhan. Lagi-lagi pernyataan Daud ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, pernyataan Daud ini sama dengan kesaksian lah. Daud bersaksi, nggak ada yang bisa menenangkan saya ini, nggak ada yang bisa menenteramkan pikiran saya. Tapi ketika saya bersama dengan Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Di situ dia alami ketenangan, ketenteraman, keindahan, kenikmatan bersama Tuhan. Pertanyaannya, sejauh apa kita dekat dengan Tuhan? Daud tahu panggilannya, dia tahu karena dia dekat dengan Tuhan. Daud mengajari ini kepada kita. Sedemikian dekatnya dengan Tuhan sehingga dia mengalami kekuatan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat daripada perjalanan seorang Nabi Daud, dari kitab Permazmur dari ayat 1 sampai 150 itu, pada pasal 1 sampai pasal 150 itu. Ayo perhatikan pada pasalnya yang terakhir itu, pada pasal 50 dia berkata, puji Tuhan, pujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tidak ada lain kata-kata. Artinya saking kehabisan sudah kata-kata Daud, karena begitu luar biasanya pertolongan Daud. Perjalanan Daud, dia bersembunyi di mana-mana, bahkan bukan gampang, itu sebuah proses. Sehingga pada akhirnya dia mengerti satu-satunya pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain, nggak bisa kita harapkan yang lain. Tapi hanya Tuhan Yesus itulah yang jadi satu pertolongan yang Daud harapkan. Tentunya kita juga harapkan seperti itu. Ya, pertolongan itu hanya datang di dalam nama Yesus. Kita melihat pada perjanjian baru, pada surat 2 Timotius, surat 2 Timotius pada pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita lihat pemaparan kalimat demi kalimat ini firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri,
Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat memegang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita bisa perhatikan di situ. Bahwa semua kita, tadi saya sudah katakan, kita akan dipanggil Tuhan, dipilih, ditetapkan, ditempatkan oleh Tuhan. Kenapa berawal dari Nabi Daud? Dia memiliki kerinduan, dia memiliki panggilan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, kalau kita mulai ulang, kita mulai perhatikan bahwa dia mulai membedakan yang mana benar, yang mana tidak benar. Jadi perisai yang menjadikan iman, pengharapan, yang menjadikan kita mau bertekun, yang menjadikan kita mau teruji, maka dibutuhkan kesetiaan. Dibutuhkan kerinduan yang lebih lagi. Sehingga kita benar-benar alami perkenanan Tuhan itu, pertolongan Tuhan. Saya mulai belajar banyak hal. Sekalipun pelajaran ataupun pengalaman-pengalaman saya tidak semuanya murni, maksudnya tidak semuanya mulus. Selalu ada proses. Tapi ketika saya menangkap sesuatu, saya alami sehingga saya buktikan. Sehingga semakin kuat saya. Karena banyak pemikiran-pemikiran yang saya rasakan, banyak hal-hal yang saya pikirkan, tidak semuanya benar. Karena saya belajar dari kesalahan. Ya, coba perhatikan, kalau benar berarti kita dulu pernah salah.
Karena ada benar, ada yang tidak benar. Yang tidak benar itulah sebuah kesalahan. Tapi ketika kita tahu kebenaran, jangan coba kita berbuat kesalahan, itu masalahnya. Ada orang yang mencampur adukkan kesalahan dan kebenaran, itu yang repot. Akhirnya tidak mengalami kemerdekaan, tidak mengalami kebebasan, tidak mengalami kemenangan. Karena di situ ada toleransi. Oh wajar Tuhan tahu, oh wajar Tuhan pasti mengampuni. Benar, Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengampuni. Tapi kalau kita tahu bahwa itu salah, jangan kita terus ke situ. Kita ikuti kebenaran ini. Kalau kita tidak mau berjalan dalam perisai, dalam iman, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, ya seperti ayat yang sebelum kita baca. Ada pemberontakan di sana, ada penolakan di sana, sehingga kita tidak tahu tujuh arahan hidup kita. Mau bawa kemana hubungan kita dengan Tuhan? Putus di tengah jalan. Kita terima firman, tapi tidak kita pikirkan. Sementara firman Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu tidak pernah keluar sia-sia. Tapi kadang-kadang kita menerima ini yang menjadi sia-sia. Sehingga tidak akan ketemu kita jawaban Tuhan. Yang kita pikirkan, ego kita. Yang kita pikirkan, pemikiran kita. Sehingga ada istilah kita mengatur Tuhan. Nah, ada istilah begitu lagi. Ini yang ngeri kan begitu. Ada orang memiliki kepercayaan dengan Tuhan, mesti dia punya kriteria. Saya mau melayani Tuhan, tapi dengan catatan bla 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 dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Tuhan itu disinkronkan dengan ekonomimu. Tuhan itu disinkronkan dengan kehidupanmu. Saya berani ngomong ini, saya alami Bapak Ibu, saya alami betul. Ketika saya ikut Tuhan, saya alami bagaimana kehidupan saya itu. Bagaimana ketika saya benar-benar menyerahkan totalitas hidup kita dengan hanya sekedar. Itu berbeda sekali. Maunya Tuhan, maunya kita, dimau-maukan kita, itu juga berbeda betul. Hati-hati. Kadang-kadang kita bilang bahwa ini maunya Tuhan, tapi belum tentu. Itu sebabnya segala sesuatu perlu diuji. Bagaimana sih cara mengujinya? Ya firman Tuhan kembali yang menguji itu. Apakah betul itu dari Tuhan? Kembali pernyataan-pernyataan Nabi Daud yang terngiang. Gak ada yang terlewatkan. Karena Nabi Daud itu bergaul dengan Tuhan. Sungguh-sungguh. Amsal pasal 30, sebentar. Amsal pasal 30 kita membaca pada ayatnya yang ke-5. Amsal pasal 30 ayat 5. Amsal pasal yang 30 ayat yang ke-5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya, perhatikan di situ ya. Semua firman Allah, garis bawah ini, adalah murni. Kalau firman Allah untuk orang tertentu, firman Allah untuk tembak orang, itu berarti nggak murni lagi. Tujuan firman itu tadi di awal kita sudah dengar tadi kan. Menegur, memperbaiki kelakuan kita. Membersihkan kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar alami sebuah kemurnian itu. Sehingga firman itu menjadi perisai, menjadi iman dan kekuatan dalam hidup kita. Loh, terbukti. Kalau firman Tuhan itu untuk tertuju sama satu atau B, oh ini firman Tuhan bukan buat saya nih, buat orang ini. Waduh, ini berbahaya.
Perhatikan sekali lagi di situ, firman Allah itu murni. Berarti kita menerima juga mesti murni. Jangan ada embel-embel apa-apa. Enggak. Tapi mari, murni. Bahkan Mazmur juga mencatat firman Tuhan itu murni. Dimurnikan. 7 kali dilebur di dapur peleburan dikatakan itu. Itu sebabnya mari kita membawa hidup kita. Supaya kita tetap bertahan di dalam kemurnian. Karena kemurnian itulah yang bisa memproses kita. Kalau tidak murni lagi kotor, proses itu tidak jalan, tersumbat. Seperti aliran air itu akan tersumbat karena kotor. Salurannya tidak bersih. Tapi bagaimana bisa mengalirkan air yang segar, yang bersih? Nanti air tergenang, lama-lama lokasi tersebut menjadi comberan, tidak murni lagi kan, kotor. Ini bicara hidup kita juga, kembali kepada hati kita, kembali pada kita bisa menerima realita hidup ini. Apa saya perlu ulangi pengalaman saya atau cerita saya? Kalau kita berulang seperti apa bangsa Israel, nggak keluar, keliling, tapi ada baiknya juga dimurnikan. Yang tidak percaya jadi tidak percaya. Akhirnya yang tidak percaya dibinasakan lagi. Waduh, ngeri kan? Ini masalahnya. Jadi jangan kita terlalu ngeyel jadi hidup ini. Kita dipanggil Tuhan untuk kita alami sebuah kemurnian ini. Kembali lagi. Terlepas daripada iman, kekuatan, dan perisai. Ya. Perisai. Bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti rencana Tuhan. Kembali, kita harus memiliki keteguhan iman yang menjadi perisai dalam hidup kita. Kesimpulannya, ya kita perhatikan hasilnya. Yang pertama kita lihat di dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 pasal yang ke-8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kembali kepada kasih Tuhan. Kita akan alami kemenangan, kita akan alami kekuatan karena terbukti kasih Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melewati proses demi proses. Akhirnya dijawab oleh Rasul Paulus. Kita lebih dari seorang pemenang. Kembali, bagaimana kemurnian kita, kesetiaan kita, pandangan kita. Agar kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita bawa hidup kita. Bawa kerinduan kita. Bawa pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap waktumu agar engkau ketemu panggilanmu, ketemu jawabanmu, ketemu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap kuat maju bersama dengan Tuhan. Jadikan hari hidupmu berarti di hadapan Tuhan, karena bukan karena kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. God bless, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.